Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Islam, yang dimana kami mengangkat tema tentang sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Mbak Santi dengan nomor NIM 02. Lalu ada saya sendiri, Gulam Firdiansa, dengan nomor NIM 005. Lalu yang terakhir yaitu Mbak Devi Widya dengan nomor NIM 006. Sebelum masuk ke materi, yaitu saya akan membahas terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam modal alam yang dianggap sebagai aset yang tidak diproduksi dan tidak dapat dipulihkan. Sebagaimana peran dan kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian dan kehidupan manusia merupakan salah satu konsep dasar sumber daya alam sebagai modal alam atau natural capital. Nah, dari situ saya sudah menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu memiliki peran penting dalam modal alam. Nah, selanjutnya kita simak penjelasan dari Mbak Devi dan Mbak Santi dengan video berikut ini yang saya ambil dari mata air Senjoyo, karena ini menyangkut sumber daya alam memiliki peran penting dalam modal alam. Sekian, kita simak penjelasannya dari mereka berdua. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam modal alam yang dianggap sebagai aset yang tidak diproduksi dan tidak dapat dipulihkan. Sebagaimana peran kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian dan kehidupan manusia merupakan salah satu konsep dasar sebagai modal alam atau natural capital. Pada abad 18 dan ke-19, pada era tersebut ekonom mengidentifikasi faktor produksi, yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai kapital. Tenaga, kerja, dan juga lahan merupakan kapital yang diartikan sebagai input yang tidak dapat dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk atau sesuatu yang dibuat manusia. Constanza pada tahun 1997 mengartikan modal alam sebagai ekosistem alam yang menghasilkan aliran atau flow barang dan jasa yang bernilai. Sementara Alexander dan De Prato pada tahun 2014 mengartikan modal alam sebagai stok dari sumber daya alam, baik yang terbatas maupun yang terbarukan, dan ekosistem yang menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung terhadap ekonomi, masyarakat, dan juga dunia sekitar. Modal alam ini terbagi menjadi beberapa, yang pertama terdapat 26% dari total kemakmuran. Di Indonesia tersendiri, modal alam merupakan 25% terhadap total wealth Indonesia, sementara modal buatan hanya sebesar 17% dari total aset Indonesia yang sekitar 13.869 US dollar per kapita. Selebihnya merupakan intangible capital yang terdiri dari sumber daya manusia, modal sosial, dan juga kualitas kelembagaan. Berkurangnya modal alam dalam pembangunan juga berimplikasi pada kemiskinan dan keberlanjutan usaha. UNEP tahun 2016 memperkirakan bahwa 40% sampai 80% pendapatan rumah tangga miskin di Brazil, India, dan Indonesia berasal dari modal alam. Mereka memanfaatkan modal alam untuk bahan baku, sumber energi atau kayu bakar, sumber makanan, dan berbagai kebutuhan lainnya, baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk sumber daya pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, kehilangan modal alam ini berimplikasi sangat berat untuk penduduk miskin. Berikut ini beberapa isu penting yang berkaitan dengan aspek ekonomi dari sumber daya alam. Yang pertama, ketersediaan dan kelangkaan. Barangkali salah satu isu yang paling menonjol sepanjang masa terkait dengan ekonomi dan sumber daya alam adalah aspek ketersediaan dan kelangkaan. Yang kedua, perubahan harga. Isu kedua yang juga menjadi perhatian dalam ekonomi sumber daya alam adalah terkait dengan perubahan harga jangka panjang, sebagaimana dilakukan oleh Barnett dan Morse pada tahun 63. Pemahaman jangka panjang dari harga dan biaya ekstraksi sumber daya alam dapat mencerminkan tingkat kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, kehilangan habitat dan
irreversibility. Isu ketiga yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah kehilangan habitat akibat konservasi lahan atau ekstraksi yang berlebihan. Hal ini juga berkaitan dengan irreversibility atau tidak dimungkinkannya untuk dipulihkan kembali. Suatu ekosistem atau habitat yang unik atau khas begitu hilang sulit untuk dipulihkan kembali. Yang keempat, konflik pemanfaatan sumber daya alam. Masalah yang juga mengemuka terkait sumber daya alam adalah masalah konflik dan kompetisi terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sebagian konflik ini dipicu karena sifat sumber daya alam yang cenderung menjadi barang publik dengan akses yang sebagian terbuka atau kepemilikan yang dimiliki bersama atau common property. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok kami yang berjudul tentang peran sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan, yang dimana video ini diambil dari sumber mata air Senjoyo yang berkaitan dengan tema tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.